Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh K. Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kalau belum pernah mimpi Rasulullah, khawatir. Sebab Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Siapa pernah melihat aku dalam guring, pasti waktu bangunnya dia melihat aku. Mafhum mukhalafahnya, ujar ahli balaghah, ya kan? Ujar ahli apa? Usul fikih, balikannya itu itu mafhumnya, mantoknya, mafhumnya. Siapa kada bisa bermimpi melihat aku, kada melihat juga di waktu bangun. Maksudnya bangun di sini, di dunia atau di padang mahsyar. Rasulullah ada, ini kada melihat. Dalam kubur Rasulullah ada. Ini siapa? Orang ini ngarannya diutus jadi rahmat bagi seluruh alam. Kita kada melihat. Lawan Nabi lima palak menjawab. Waman nabiyuka man hadzal rajul alladzi musafikum. Kita kada melihat. Lawan nabinya lima palak nyambat. Hadza sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ana bi baitin rabbi fattaba'nahu al-nadi wa saddaqna bi syarati, macam-macam. Jadi jangan diberi enteng, udah juga dibaca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasiril akbar. 15 kali membaca hendak guring berwudu menghadap kiblat lagi seperti orang mayat di kuburan. Udah berbulan-bulan kada bermimpi aja Nabi, hingga bermimpi Abu Lahab. Coba kita sebentar menyadari di mana kesalahan kita. Ulama tasawuf menyatakan kesalahannya satu, karena adab dengan syekh, dengan gurunya kada benar. Sebab guru itu pintu untuk mimpi bertemu Rasulullah. Selama kita masih lawan guru, kada ta'zim, kada hormat, pintu ru'ya kepada Rasulullah ditutup oleh Allah. Itu ijma ulama tasawuf itu, penyebabnya itu. Oleh sebab itu rancak-rancak membaca Allahumma astur ujuba muallimi anni wala tadhhab barakatihim anni, ya Allah, jangan sampai ulun mendengar, melihat akan aib guru ulun satupun. Yang tutup ya kan aib guru ulun dari ulun. Telinga jangan mendengar, mata jangan melihat. Dan berkat beliau jangan kian putus datang siang malam kepada ulun. Kalau kita melihat aibnya guru dengan mata atau mendengar dengan telinga, pasti hati kita lawan guru itu ghibah. Artinya kita tuh jahat sangka kepada guru. Ghibah juga ngarannya, tapi di hati. Lamun kapan dari ngontong, kenapa guru jadi kayak itu dengan lisan ghibahnya. Nah ini. Jadi suudzon di hati itu ghibah juga ngarannya, tapi di hati. Nah ini nang khilaf ulama. Ada nang melakukan dosa, ada nang kada. Tapi walaupun khilaf, walaupun tidak dosa, ijma ulama tasawuf mengatakan menutup mata hati. Walaupun tidak jadi dosa, tapi mata hati tertutup, buta ainul basirahnya. Gara-gara mendengar atau melihat akan aibnya seorang guru kita. Walaupun guru itu mengajari satu huruf lawan kita, misalnya alif, kita bisa baca alif karena guru itu udah ujar Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Aku menjadi budak bagi guru yang melajari satu huruf kepada aku. Sekiranya guru itu menjual badanku, duitnya dipakai dimakan beliau, aku ridho. Atau beliau melepas aku dimerdekakannya. Baru satu huruf, apalagi sebiji kitab.
Allahumma astur uyuba muallimi anni wa la tadhhab barakatihim anni. Iya kan? Dan kalau kita punya guru punya dzurriyyat, anak sidinka, cucu sidinka, buyut sidinka. Lah, itu kalau mereka berbuat salah, dzurriyyat mereka berbuat salah, nang paling disayangi oleh guru seorang yang mendidik anak cucunya ke jalan kebenaran dengan hormat dan takzim kepada anak cucunya. Itu seperti anak cucu Rasulullah, misalnya ada yang minum yang keras. Nah, siapa yang bisa mendidik dengan hormat dan takzim karena dia darah dagingnya Rasulullah, jangan seperti orang biasa. Mendidiknya itu harus dengan hormat dan membesarkan, dan dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan cara yang halus, sehingga itu ayat tadi atau ipah tadi taubat daripada minum. Ini misal. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Rasulullah selain dari orang yang mengembalikan anak cucunya ke jalan kebenaran. Demikianlah seorang guru sangat berterima kasih dan sangat mencintai kepada orang yang mendidik dzurriyyatnya yang salah diarahkan kepada kebenaran. Tapi jangan lupa, dia mengandung darah daging guru itu. Harus darah daging itu dihormati, dibesarkan, dan salahnya tetap dibenarkan. Janganlah kasar, jangan keras, jangan macam-macam. Itu harus tahu cara-caranya. Lamun kada kawa melaksanakan, doakan aja, ya Allah jadikanlah dzurriyyat guruku menjadi orang yang saleh. Itu aja udah. Kalau sudah kada bisa kita cara-cara itu kada bisa, mendoakan barang. Itu paling udah disukai. Kita aja membisi anak salah, ada nang memimpin jadi baik, umat senangnya hati kita, ya kalau. Nah, tapi kalau tidak ada nang membetulkan, maka guru nang di dalam kubur itu, ya Allah kasihan, kurus kering dalam kubur. Terpaksa guru itu mendatangi ruhnya kepada guru nang ada masih hidup. Padahyakan anak unda, nyawa aja lagi ganti unda. Nasihatiakan anak unda, padahyakan cucu unda. Unda dalam kubur kayak ini nah, kurus kering. Gara-gara unda kada sempat mendidik anak unda, kada sempat mendidik cucu unda. Walaupun unda ini alhamdulillah udah meninggalkan segala yang dilarang, ngerjain yang disuruh, tapi kada sempat mendidik anak, kada sempat mendidik cucu. Unda mati berdahulu, lalu anak unda menjadi orang yang pada baik, cucu unda itu juga. Anak unda nang bini-bini balaki orang yang jahil, laki anak unda nang laki-laki disimin Tuhan nang jahil. Kada ada nang mendidikakan inya. Unda sudah mati, nyawa aja gantinya. Tulung pada iyakan anak cucu unda. Lawan yang masih hidup, terpaksa yang masih hidup ini secara umum aja udah memberi nasihat. Jadi kembalikanlah ke jalan kebenaran dzurriyyat orang saleh dengan adab, yaitu ta'zim dan hormat. Kalau kada bisa ta'zim hormat, masih sifat lagi keras dan kejam, doakan aja, mudahan inya jadi orang soleh. Jangan minta, mudahan inya jangan memberi malu arwah abahnya, arwah kainya. Itu kekasaran doa. Apalagi mudahan inya mati. Bapak, doakan orang mati, hendak dua mudahan inya meninggal. Artinya meninggalkan akhlak yang jahat, bukan meninggal dunia, bukan. Kamu ini mapul, jangan boleh jangan dibuang. Mapul boleh kan dibuang? Hah? Kenapa bahasa nahunya? Mapul dan apa bahasa nahunya? Boleh dibuang tak? Kenapa guru Mas Dar ingat tak? Kalau Pak El kalau boleh dibuang,
Kalau maf'ul boleh jadi dibuang. Fadlah. Nah, ingat Alhamdulillah. Guru tuh 70 tahun ingat aja lagi sih. Fadlah ngarannya. Alhamdulillah. Bihajarin dengan batu au nahwihi atau seumpama batu. Nah, apa maksudnya? Tiap-tiap benda nang karas, kasar dan kada dihormati lagi. Misalnya seperti anu jagung itu apa? Ampulur jagung karing. Jadi kalau ikam tuh behela teh indah basulun banyak. Cari ampulur jagung nang udah karing. Palitakan ke murid. Hamputakan ke belakang, tapi dijaga. Kalau pindah mintuan di belakang habis bahaya. Kalau sekali mintuannya di belakang minanto supaya kena sorot tuh nah. Supaya kena juga di TV kelihatan. Nah, udah mintuannya. Kira-kira lah. Fi haqqi nafsih pada dirinya sendiri. Dirinya seorang darah yang dimaafkan. Jadi namun kita ini batate sembahyang tagatok awak lawan orang ini kita batal sembahyang. Jadi orang ini jauh-jauh aja disop gara-gara ini. Daripada koler banyu ada aja rokon ampulur jagung bisa buahan sama dengan kananakan to balung basumpit atau basumpit juga dokternya kada ahli menyumpit sehingga masih kulup, apalagi kananak halus. Kananak tuh halus disumpit bedulu, coba lihat ya kan besulur pulang tertutup pulang separuh, coba lihat sih sumpit pulang. Anak udah aja umur 2 hari sunat, lihat Pang tertutup pulang elengnya keturun pulang eleng. Mbah nurut Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim udah 70 lebih hanya bersunat. Emang perintah sunat sudah begitu. Baru datang udah 70 umur. Ibrahim pun besumpitnya mah itu. Jadi Nabi Ibrahim langsung ambil kapak, ditarik sidin kepala butuh. Bah 70 tahun gampang nikah panjang tak tarik ya upatnya ini kapak diwatun jar tak sering pagat pada kisah suntik bius macam-macam kedada bagat selamat jangan. Nah Ibrahim itu kalau disuruh Tuhan siap laksanakan pada kisah kapak ada kan kita ada umur anak 10 tahun belum disunat-sunat ada di sini. Ada di sini aku kada boleh nyambat ulang tapi ada pian laki bini berdosa anak pian sembahyang kada kawainya 10 sudah tahunnya belum disunat aja lagi. Nah menyunatnya lawan ahlinya pulang potongannya pulang potongan nang menyamanakan ke orang. Ya macam-macam potongan ada yang tengah pisang, bulat-bulalin. Ada yang bersurban bulat di sini. Macam-macam. Ada yang ada. Jadi dagunya panjang. Tahu yang nyaman ke bapak takut juga binian aja. Ya di ini Pak, masya Allah sekarang bersunat di situ bersunat jangan ada sakit 2 hari kau bisa rawat
bagus saja mencari yang pada sakit, yang 2 hari kau salawar bagus. Itu kita kada uyuh, cuma nang bisa menyunat bujur-bujur kulupnya itu hilang, kulfahnya itu hilang, tempat najis di bawahnya itu di dalamnya itu. Ketinggian benar jangan, kalau ketinggian benar menatap ke atas benar. Nah menjalak kakak benar di sini menatap bulat pulang benar. Iya benar. Nah kalau lagi pakai sana, kamu tahu mana? Fotonya mana butuh balik. Kalau dokter Walid ini, nah ini asli. Kalau si Jinat disuruh sepak bola karena anak itu, hanya kada sakit baik. Itulah kekuasaan Allah aja dokter Walid. Mungkin dari sini sebulan masih pakai pekat. Apabila guring sebulan sudah disunat guringnya. Nah, goreng pengangaan ujar umahnya nak cukupi kok. Kalau di kos ini mah udah bersunat cari musuh. Lah awal wala walau araqah, walaupun kena keringat. Oh, ya kalau aja aku tadi. Bukan ada kalau kaki tadi di sini kering. Ya Allah, paluh turun apa kabar? Hancurnya. Pada baingo. Baik. Nah. Bau itu malam yujawis sofhatahu, dimaafkan selama tidak melewati akan sofhah. Apa maknanya sofhah dulu sob? Pipi burit. Bah, lamun tadinya sampai ke pipi burit. Bah, sekolah ini tahiyah kalah bocor kan? Bocor ke gerusuk. Kalau tanto gerusuk bisa ajaratan guring setilantang ke daerah pada hibak lebih murid. Au hasyafatahu salama kamihnya nang diistinja dengan batu kada melimpati akan tupi wajah butuhnya. Oh, butuh kita ini ada tupi wajah. Itu tahu kan? Tupi wajah itu obat mujarab. Dan sangat berbahaya. Itu kawalat, manusia banyak kawalat. Kalau udah hasafah itu masuk sampai beludah bangkak pusat orang kan ketulahan bangkak pusat orang ini hasilnya hasilnya seanggaran termasuk membaca. Kita ini keluar di kemaluan abah, masuk di kemaluan mama, keluar di kemaluan mama pulang. Hendak bersombong-sombong, ya Allah kemana menaruh utak. Keluar dari mana, masuk kemana, keluar lagi dari mana, hendak bersombong-sombong. Ingat akan itu aja gitu, insya Allah kada kau sombong lagi. Biar tahan timpas, kada bersombong-sombong. Apalagi ditimpas belah dua. Yang bunyi tahan timpas adalah buat di kamar seminggu, jangan dibari nasi. Nah,
dia ucap lapar juga. Jagalah, merasa lapar juga. Ini kan sekarang banyak udah orang ngaji ilmu jagau. Ada yang ngaji ilmu hilang. Ulun gue enak belajar rupiah tak bola mekah isim kopi. Apa isim kopi? Oh itu kan amalan supaya orang pada melihat. Jangan guru coba pikir dulunya. Mun orang pada melihat duduk di saruanan bagi nasi nyawa luput. Lamun duduk di masjid orang pada melihat deranya. Lamun berjalan di serat, orang kada melihat, dirujuk orang lan motor, bujur kada. Gara-gara ada bisi ilmu berhilang. Amun dak berhilang nyaman aja. Ikam satu mat lagi lah, aku berhilang. Kada melihat lagi kan, lot hidung kok. Melihatlah. Nah, menaku tukupi kada melihat lagi. Amun aku disuruh guruku balokop dalam kamar aja, ikam kada melihat aku lagi. Maka itu pasti apabila sudah musuh-musuhku bertambah banyak, guruku kada mengizinkan aku keluar. Terima tamu kada lagi, mengajar kada lagi, ke musalla kada lagi, habis bini pang suruh bulik berataan. Habis anak masukkan di pesantren mana? Malang, Lawang. Ustaz Ali selesai masalahnya. Baliakan ke sana, unjuki duit, kalau sebanyak-banyak. 1,5 miliar aja. Seorang murid aja lagi dalam kamarnya. Ya Allah ya Rahman judlana bil nyaman bil wali qutbil aqwan tuan guru Haji Saman. Itu aja udah. Oh gila sekarang si Anang ujar keluarga biarin. Nang bilang gila siapa? Itu nang gila. Sebab gila itu timbul di muntung siapa? Muntung inya, berarti inya nang gila. Mau apa? Jangankan bersembunyi. Sakit aja. Apa hambar orang tukang beca? Apa hambar berjual nasi? Hah? Apa hambar maulid dan burdah? Berapa ikong kalau dihitungi dengan kantut? Rahmat kurang turun di sini gara-gara usianya sedikit. Bujur kada? Bujur kada? Nah, bukan kita sombong, apa sombong kalau dipadahkan tadi. Keluar di kami, masuk di tempat kami juga, keluar di tempat kami juga. Kenapa nang sombong apa? 5 syaqqati lima idzalik. Karena memang berat kita menjaga supaya bersih bujur selama memakai dengan istijmar. Ma'ahillil mahaba hillil iktisar alal hajar. Serta dibolehkan oleh Allah kita itu mengambil dengan batu aja istinja. Walaupun banyu ada. Ada pertanyaan, kalau batu ada, banyu ada, mana yang afdal? Jawabannya, banyu lebih afdal dari batu. Apa ada lagi yang lebih afdal? Ada. Batu dulu, kemudian banyu yang terakhir. Nah, kalau sudah begitu, afdalul afdal, amalkanlah seumur hidup sekali. Supaya karena di akhirat kalau kita kurang berbagi pahala, siapa yang pernah mengerjakan afdalul afdal, berdiri ambil pahalanya, kita bisa sekali doang, tapi bisa mengamalkan. Nah itu jadi ngarannya mengamalkan ilmu. Hanya mendengar aja, hanya juga berdengar. Amma law hamala mustajmiran aw hamilahu fa inna salahu taqtulu. Adapun jika ia membawa orang
yang istinja dengan batu. Ini orang istinja dengan batu, kita hambin di belakang, maka salat kita kada sah. Auhamilahu, nah lain pulang nih. Ini kita biasa istinjanya dengan air. Ini orang biasa juga istinja dengan air. Betunggang di awak kita. Nah, si orang ini ditunggang oleh orang istinja dengan apa? Batu. Dua ikong nang ini nah istinja lawan banyak, keduanya bata. Sembahyang. Kalau yang hendak rangkap 3 sembahyang. Ramilah yang mendiulah anu peleng nih, rame. Langsung sembahyangnya bertiga. Betunggang. Sampai nangka itulah agama Islam sempurnanya. Fa inna salatahu tabtul idza hajata ilaihi, karena kada perlu betunggang-tunggangan itu sambil sembahyang. Nang kebanyakan karena anakan itu belum bersunah dibawa ke langgar oleh kainnya, lalu sembahyang berdamping lawan kainnya. Kainnya tambah terus sembahyang. Nah cucunya berdamping aja. Sembahyang apa kainnya kada sah. Cucunya nih belum bersumpit, belum bersunah. Apalagi nang cucunya kalau tahu besar di langgar di masjid. Coba hari Jumat ya. Tapi kalau di masjid sini kan ada masjid mana tahu. Hanya imamnya baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ujar imam. Ini kan anak-anak dibuncu sana. Min yang dibuncu itu dinya. Berjanji grup-grupnya ini begitu sujud akhir si imam mendoakan umat Islam terutama Jakarta supaya jangan banjir dan jangan penyakit diare dan macam-macam buruk batis dan buruk macam-macamnya. Banyak banget yang buruk-burukan awak di Jakarta itu gara-gara itu kuman banjir. Coba kamu lihat di sana. Gubernur siapa? Sutioso. Itu awaknya muhanya disapui lawan orang hirang-hirang itu menyamar. Bapunyong sampai sini membawa nasi bungkus. Iwaknya daging karena tulang habis. Membagi kemana-mana. Berjalan. Bapunyong Gubernur Jakarta. Madakan. Kada gampang orang pangkat. Kada nang ngomong aja. Gubernur turun tangan jam 3 malam tahu asah. Nang bininya bang, bini gubernur siang malam maharus nasi iwak. Membungkus bininya gubernur. Nangka itu pejabat sama istrinya berataan. Kada lamun halo. Di sini langsung, di situ halo. Main telepon aja. Ada mau bang Ali, Sayyidul Qaum, Khadimuhum. Kalau kita jadi pejabat harus jadi suruhan bagi si rakyat. Jadi suruhan, jadi tambahnya rakyat. Itu ngaran pemimpin. Sayyidul Qaum, Khadimuhum. Coba Rasulullah. Apa kabar? Dalam mulut azab itu kan ada disebutkan wali ahlihi dza khidmatin. Rasulullah menjadi tambah bagi bininya. Tambah bini, umpat mengiris bawang, umpat memotong daging. Makanan Rasulullah memakan sisa istrinya. Siti Aisyah berkata, ujar Siti Aisyah, aku makan Rasulullah daging. Begitu aku makan daging, maka ada daging yang layak. Aku tinggal daging itu. Rasulullah mengambil,
membakasi bakas mentung kok. Beginilah bakasirku Rasulullah. Ujar Siti Aisyah. Mun kita buanglah alakas cici. Cici. Jangan bini bakas mentungku cici, buritku ada cici. Kalau nggak di mana orang bahalul ini. Itu Rasulullah wali alihi dha khidmatan. Kenapa? Mutawadhi'an lillah. Karena tawadhu kepada Allah. Memandang Allah di badan istrinya. Zahirnya tawadhu kepada istri, hakikatnya tawadhu kepada Tuhannya si istri itu. Begitulah pandangan Rasulullah terhadap maujudat ini. Dia langsung mandang maujud hakiki di maujud yang majaz. Mutawadhi'an lillah. Iyalah. Baca ulang. Mutawadhi'an lillah. Fi daril fana'i zahida. Iyalah. Masalah dunia ini Rasulullah enggak ada artinya lawan sini. Enggak ada artinya dunia lawan sini itu enggak ada. Kada ada hitungan. Kalau Rasulullah bersedekah itu kada berhitung. Lain orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau datang orang Pak minta sumbangan, Abu Jahal mencari duit loh. Kalau udah dapat ratusan paling halus sudah. Cari lagi yang buruk ratusan. Abu Jahal monjok angsel 75. Ya Allah pelitnya Abu Jahal.